Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Wah, semuanya dengan keadaan yang ceria ya pagi ini. Apakah kalian siap untuk belajar? Jika kalian sudah siap, coba luruskan terlebih dahulu ya mejanya. Baik, alat tulisnya boleh dikeluarkan. Sudah siap? Oke, di kelas ini siapa KM-nya? Boleh bantu ibu pimpin doa? Terima kasih. Hari ini ada yang tahu hari apa? Hari Rabu, tanggal 18 November 2020. Apakah ada yang tidak masuk? Alhamdulillah semuanya hadir ya. Terasa ya, kali ini kita sudah masuk di semester baru, yaitu semester 2, pada tema yang pertama, tema 5. Nah, sebelum itu, Ibu ingin bertanya nih kepada anak-anak semua. Tadi, ketika anak-anak ingin pergi ke sekolah, apakah ada yang terjebak oleh hujan? Tidak ada, karena pagi ini cuacanya cerah. Karena pagi ini cuacanya cerah ya. Berbeda sekali dengan kondisi di malam hari. Tadi malam sangat dingin karena turun hujan. Berbeda ya dengan kondisi cuaca pada pagi ini. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai keadaan cuaca di Indonesia. Ada yang ingin tahu? Ada berapa sih kira-kira keadaan cuaca di Indonesia? Boleh, nanti kita akan mempelajari itu dengan mengamati gambar, melihat video, berdiskusi, bernyanyi, dan banyak lagi. Dengan mengikuti pembelajaran kali ini, Ibu berharap anak-anak semua dapat mengambil manfaatnya sebagai bekal kehidupan kalian kelak. Karena dengan mempelajari pembelajaran kali ini, anak-anak semua akan memiliki bekal pengetahuan mengenai perbedaan cuaca di Indonesia dan dapat memperkirakan kira-kira aktivitas apa saja sih yang dapat dilakukan ketika terjadi perubahan cuaca. Adik-adik, bagaimana sih keadaan cuaca hari ini? Ya, cuaca hari ini alhamdulillah ya, cerah. Apakah kalian merasakan hangatnya sinar matahari? Ya, terasa hangat ya. Ini menandakan bahwa keadaan cuaca hari ini cerah. Siapa yang tadi pagi sebelum berangkat sekolah lihat berita mengenai perkiraan cuaca hari ini? Iya, bagus. Ya, benar ya. Diperkirakan hari ini cuacanya yaitu cerah berawan. Lalu, bagaimana keadaan cuaca kemarin malam? Ya, kemarin malam itu hujan, tapi ketika di pagi hari kemarin itu cerah, lalu tiba-tiba di sore hari menjadi mendung dan di malam hari menjadi hujan. Jadi adik-adik, ada yang tahu apa itu cuaca? Ya, Rikma? Ya, cuaca itu keadaan di suatu tempat. Lalu siapa lagi yang tahu apa itu cuaca? Ya, Beni? Ya, keadaan yang bisa berubah-ubah. Jadi, cuaca itu adalah keadaan udara di suatu tempat dan waktu tertentu. Oleh sebab itu, terkadang di suatu tempat, misalnya di tempat A, cuacanya ya kadang mendung dan hujan, tetapi di tempat B cuacanya terang benderang. Cuaca itu dapat diperkirakan dari hasil pengamatan cuaca yang dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau yang biasa disebut BMKG yang berpusat di Jakarta. BMKG ini bertugas untuk menyelidiki dan mencatat keadaan suatu udara, misalnya suhu udara, temperatur udara, tekanan udara,
keadaan awan, dan curah hujan. BMKG ini memiliki stasiun-stasiun pengamatan yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Lalu ilmu yang mempelajari keadaan cuaca disebut dengan meteorologi. Nah, sekarang Ibu mempunyai cerita. Kalian baca terlebih dahulu secara senyap ya. Ibu kasih waktu 2 menit. Ya, sudah selesai? Ya, jadi informasi apa yang bisa kalian dapatkan dari cerita tadi? Ya, Dinda? Ya, benar bahwa keadaan cuaca itu bisa berubah-ubah. Lalu apa lagi? Ya, Reksa? Ya, benar bahwa mendung itu ditandai dengan awan hitam yang menutupi matahari. Lalu apa lagi? Ya, Nada? Ya, hujan yang disertai dengan angin yang cukup kencang. Nah, jadi dari cerita tadi kita dapat mengetahui bahwa cuaca itu bisa berubah-ubah dengan cepat, bisa terjadi pada satu hari atau di hari berikutnya. Sebelumnya, ada yang ingin ditanyakan mengenai materi cuaca ini? Ya, Andri? Ya, Andri bertanya, apakah keadaan cuaca itu bisa mempengaruhi kegiatan manusia? Ada yang bisa membantu Ibu untuk menjawab? Acungkan tangannya. Iya, benar ya yang dikatakan Lia, bahwa keadaan cuaca itu bisa mempengaruhi kegiatan manusia. Contohnya seperti yang tadi dicerita Udin dan Beni. Ketika mereka sedang bermain bola, tetapi hujan turun, mereka menghentikan permainan bolanya. Selain itu, nelayan juga tidak akan melaut jika hujan deras. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, Hilmi? Ya, Hilmi bertanya, cuaca itu apa saja? Ada yang tahu? Iya, Ica? Iya, benar ya yang dikatakan oleh Ica. Cuaca di Indonesia itu ada 4, yaitu cerah, cerah berawan, mendung, dan hujan. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada? Nah, sekarang waktunya kita menonton video. Tapi sebelum menonton video, coba siapkan terlebih dahulu alat tulisnya. Jika ada informasi penting dari video, catat di buku kalian masing-masing ya. Lalu, jika ada yang ingin bertanya, catat terlebih dahulu. Setelah selesai videonya, baru bisa ditanyakan. Mengerti semuanya? Ya, sudah siap? Ya, kita tonton dulu ya videonya. Sudah selesai. Nah, jadi informasi apa saja yang bisa kalian dapatkan dari video tadi? Ya, benar. Perkiraan cuaca pada tanggal 1 Oktober 2020. Informasi apa lagi? Ya, Andri? Ya, diperkirakan akan ada cuaca hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Lalu, informasi apa lagi yang kalian dapatkan? Acungkan tangannya. Di wilayah Sumatera terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Lalu, ada informasi apa lagi ya? Ayo, siapa lagi? Ya, Rizky. Ya, di Kalimantan terjadi di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur. Lalu, apa lagi? Ya, kalau di Jawa terjadi di wilayah Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, dan
Jakarta. Iya, betul. Lalu apalagi ada yang ingin menambahkan informasi apa yang tadi didapatkan? Iya, Monica? Iya, kalau di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, diperkirakan akan ada cuaca hujan dengan intensitas yang ringan. Ya, betul ya semuanya. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Berarti kalian menyimak videonya dengan benar ya, karena tidak ada informasi sedikit pun yang terlewat. Ada yang ingin ditanyakan mengenai video tadi? Tidak ada? Jika tidak ada, sekarang Ibu mempunyai gambar. Coba kalian amati gambar yang ada di depan. Siapa yang mau mendeskripsikan gambar yang pertama? Ayo acungkan tangannya. Ya, Lena? Ya, yang pertama ini merupakan gambar cuaca cerah. Cuaca cerah ini merupakan cuaca yang sering kita alami. Matahari yang bersinar cerah, langit yang terang, dan awan yang ada di langit jumlahnya sedikit, serta udara terasa hangat. Keadaan cuaca cerah ini biasanya terjadi di tengah musim kemarau karena tidak banyak uap air yang terbentuk menjadi awan karena jauh dari musim hujan. Dengan cuaca cerah ini, banyak aktivitas yang dapat dilakukan. Ya, sekarang siapa yang mau mendeskripsikan gambar yang kedua? Ya, Anis? Ya, benar. Gambar yang kedua adalah gambar cuaca cerah berawan. Keadaan cuaca cerah berawan merupakan keadaan di mana cuaca ketika sinar matahari sering tertutup oleh awan yang ada di langit. Awan juga terlihat menebal sehingga langit terlihat menjadi gelap. Awan tersebut terbentuk karena banyaknya uap air yang bergerak ke atas langit. Cuaca cerah berawan ini menandakan bahwa hujan akan turun di hari tersebut. Ya, sekarang siapa yang mau mendeskripsikan gambar yang ketiga? Ya, Yuyun? Gambar yang ketiga itu gambar yang menggambarkan cuaca hujan. Cuaca hujan ini terjadi di saat butiran air yang tersimpan di awan jatuh ke bumi. Pada waktu cuaca hujan terjadi, langit biasanya berubah menjadi gelap dan matahari tertutup oleh awan mendung, sehingga suhu udara menjadi dingin. Hujan itu terjadi karena uap air yang sangat banyak di awan sudah tak sanggup lagi tertampung hingga akhirnya jatuhlah butiran air ke bumi. Hujan ringan atau lebat biasanya dipengaruhi oleh angin. Coba, apakah kalian pagi ini sarapan? Wah, alhamdulillah ya, sarapan semuanya. Nah, ada yang tahu ini buah apa? Iya, ini buah pisang. Ada yang suka pisang? Ya, bagus ya. Ternyata semuanya suka pisang. Nah, sekarang untuk yang duduknya rapi, Ibu akan kasih buah pisang ini. Coba, siapa ya yang duduknya paling rapi? Ya, karena Reksa dan Benny duduknya paling rapi, Ibu akan kasih pisang ini ke Reksa dan Benny. Tetapi karena pisangnya cuma satu, Ibu akan bagi menjadi 2 bagian. Jadi, Reksa dan Benny masing-masing mendapatkan berapa bagian? Ya, setengah. Nah, setengah ini masing-masing bisa ditulis menjadi atau dibaca dengan 1/2. Sekarang, coba amati gambar di depan. Gambar apa itu? Iya, gambar
Roti dibagi menjadi berapa bagian sama banyak ya? Iya betul, dibagi menjadi 4 bagian sama banyak. Yang satu bagian seperempat dan 3 bagian lainnya sama seperempat. Jika ditulis masing-masing menjadi 1/4. Coba siapa yang mau ke depan untuk menuliskan 1/4? Silahkan Lena. Ya, benar ya. Lena menuliskan 1/4 seperti ini. Dan ini benar. Tepuk tangan untuk Lena. Nah, sekarang ayo coba duduk secara berkelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ayo sekarang duduk secara berkelompok ya. Sudah? Nah, sekarang Ibu mempunyai LKPD yang akan dikerjakan secara berkelompok. Ini bagikan dulu LKPD-nya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Sekarang coba kerjakan dulu LKPD-nya. Ya, bagaimana kelompok 1? Sudah bisa? Ya. Ya, kelompok 2 itu sudah benar ya. Tinggal diteruskan saja. Ya, lanjutkan ya. Selesai? Ya, kalau sudah selesai, yuk kita bahas bersama LKPD-nya. Nomor 1, kelompok berapa yang ingin menjawab? Ya benar, 1/2. Nomor 2, kelompok mana yang mau menjawab? Ya, kelompok 3 silahkan. Ya benar, 2/4. Nomor 3, siapa? Silahkan kelompok 1. Ya benar, 3/6. Nomor 4, siapa? Ya, kelompok 2. Benar, 4/8. Nomor 6, kelompok berapa yang mau menjawab? Ya, kelompok 3. Nomor 1 yaitu 1/2 atau setengah. Untuk nomor 7, kelompok mana yang mau menjawab? Ya, mangga kelompok 2. Ya, benar ya. Jadi, pecahan itu merupakan bagian dari satu kesatuan. Sebuah benda yang dibagi dengan setiap bagian masing-masing sama besar dapat dinyatakan dalam pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri dari pembilang. Pembilang ini terdiri dari bilangan-bilangan bulat dan penyebut. Penyebut ini terdiri dari bilangan-bilangan asli. Lalu, ketika kita mau menambahkan atau mengurangi pecahan dengan penyebut yang sama, maka ya tinggal langsung ditambahkan atau dikurangkan. Wah, hebat sekali ya. Berarti kalian sudah paham. Nah, sebelum dilanjutkan, apakah ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Ya, gak apa-apa kalau tidak ada. Berarti kalian sudah paham. Baik, selanjutnya, karena anak-anak sudah memiliki bekal pengalaman dan pengetahuan mengenai keadaan cuaca, coba jelaskan kembali apa itu hujan. Boleh, Clara? Betul, kata Clara, hujan adalah kondisi ketika butiran-butiran air yang tersimpan di dalam awan jatuh membasahi bumi. Nah, ketika kita berbicara tentang hujan, pasti terlintas ya di benak pikiran anak-anak semua mengenai lagu karya Ibu Sut yang berjudul Tik 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 Bunyi Hujan. Nah, untuk mengingat kembali mengenai lagunya, coba dengarkan dan pahami dari lagu. Setelah kita mendengarkan lagu Tik 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 Bunyi Hujan, apakah terdapat pola irama yang berbeda dari lagu tersebut? Yuk bersama-sama kita tentukan per suku kata mana yang dibaca atau berpola irama pendek dan mana yang berpola irama panjang. Oke, baik. Sekarang kita coba untuk menentukan pola irama pada syair pertama. Syair pertama itu terdengar seperti ini. Tik, 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 bunyi hujan di atas genting. Nah, kalau kita perhatikan simbol merahnya
Yang pendek berarti berpola irama pendek. Jika ada garis yang panjang berarti berpola irama panjang. Ayo kita coba ya sekali lagi. Ikuti pola iramanya. 1, 2, 3. Tik, tik, tik. Bunyi hujan di atas genting. Dapat dipahami? Oke, baik. Anak-anak semua telah paham ya mengenai pola irama. Kalau begitu, mari sama-sama kita praktikkan kembali dari syair pertama sampai syair terakhir mengenai pola iramanya. Kita nyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tik, tik, tik. Bunyi hujan di atas genting. Airnya turun, tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Tepuk tangan. Baik, sekarang kita maknai yuk bersama-sama mengenai arti atau makna dari lagu Tik 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 Bunyi Hujan. Nah, coba angkat tangannya. Apa makna dari lagu Tik 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 Bunyi Hujan? Lagunya menggambarkan tentang apa? Tentang kondisi? Tentang kondisi hujan, betul sekali. Selanjutnya, kondisi hujan yang digambarkan dalam lagu Tik 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 Bunyi Hujan itu seperti apa? Airnya turun, tidak terkira, bagus. Selanjutnya apa? Cobalah tengok, dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semuanya. Ya, betul sekali anak-anak ibu. Oke, kali ini kita akan menyanyikannya secara perkelompok. Nah, perkelompoknya sesuai barisan tempat duduknya saja. Nah, untuk teman-teman yang lain, tolong simak ya ketika temannya sedang menampilkan lagunya. Oke, ayo dengan pola irama yang baik dan benar ya. 1, 2, 3. Wah, terima kasih ke barisan pertama. Boleh tepuk tangannya? Oke, selanjutnya barisan terakhir. Tepuk tangan juga buat barisan terakhir. Alhamdulillah, kali ini anak-anak sudah paham ya mengenai pola irama, karena anak-anak sudah baik dalam menyanyikan lagu Tik 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 Bunyi Hujan. Nah, sekarang setelah tadi kalian mendengarkan lagu Tik 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 Bunyi Hujan, coba kalian deskripsikan keadaan cuaca mendung dan hujan di buku kalian masing-masing. Ibu kasih waktu 3 menit ya. Sudah selesai? Ya, bagus. Nah, sekarang setelah kalian tadi bernyanyi lagu Tik 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 Bunyi Hujan dan menentukan pola iramanya, coba siapa yang mau menjelaskan kembali apa itu pola irama? Ya, benar yang dikatakan oleh Rikma. Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi pada sebuah lagu dan dapat dihitung berdasarkan ketukan. Dalam sebuah lagu terdapat pola irama yang panjang dan pola irama yang pendek. Pola irama panjang biasanya dihitung sebanyak 2 atau lebih ketukan. Sedangkan pola irama pendek hanya dihitung 1 kali ketukan. Ya, baik anak-anak, setelah tadi kita sudah belajar, siapa di sini yang masih bingung atau kurang mengerti atau penasaran? Silahkan ditanyakan kembali ya. Tidak ada? Ya, kenapa Rifka? Nah, kata Rifka gini, Ibu kalau misalkan aku punya 1 buah semangka dibagi ke 10 orang, berarti semuanya mendapatkan berapa? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silahkan Maudi. Semuanya mendapatkan 1/10. Pintar. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan Hamla. Kenapa? Nah, kata Hamla, kalau misalkan aku punya coklat dibagi ke 8 orang, berarti semuanya mendapatkan bagian 1/8. Pintar, hebat. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada? Semuanya sudah mengerti tentang pecahan? Hebat ya. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Iya, silakan Anti. Pintar. Siapa lagi yang ingin menyimpulkan? Ya, silakan Ganis. Wah, hebat. Coba 1 orang lagi siapa yang mau menyimpulkan? Silakan Desi.
Luar biasa ya semuanya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita kali ini, tadi kita sudah belajar tentang cuaca. Cuaca itu berubah-ubah. Ada beberapa macam cuaca, diantaranya panas, pintar, terus hujan, mendung, berawan, cerah, pintar. Nah, tadi juga kita sudah melakukan kegiatan bernyanyi. Kalau bernyanyi itu ada pola irama. Pola irama yang garisnya pendek itu hebat. Kalau misalkan yang garisnya panjang, pintar. Nah, selain itu juga tadi kita sudah belajar tentang pecahan. Oke. Nah, di sini Ibu punya soal evaluasi ya. Nah, soal evaluasi ini dikerjakan secara sendiri-sendiri. Tidak boleh lihat ke kanan, kiri, harus percaya diri. Nggak apa-apa kalau salah. Tolong di ke belakang. Ya, pintar. Oke, sekarang Ibu beri waktu, tolong dikerjakan sendiri-sendiri ya. Sudah anak-anak? Sudah, pintar, kumpulkan ke depan. Ya, di estafet saja ya. Oke, baik. Nah, siapa di sini yang ingin memberikan kesan pembelajaran kita pada kali ini? Ya, gimana Anti? Senang Ibu, katanya. Terus siapa lagi yang ingin memberikan kesannya? Ya, silakan Rika. Menyenangkan, katanya nggak mau berhenti belajar. Pintar, dimanapun itu kita harus belajar. Nah, semoga nanti besok pembelajaran kita terus menyenangkan. Baik. Nah, sebelum itu, Ibu punya tugas nih. Nanti kalian bawa benda atau alat yang bisa kalian gunakan di cuaca tertentu. Misalkan hujan, kalian bawa payung. Nah, itu ya tugasnya. Baik, sebelum kita pulang, coba kita berdoa terlebih dahulu ya, dipimpin sama KM-nya. Ya, silahkan kita berdoa terlebih dahulu. Ya, alhamdulillah. Baik anak-anak, Ibu rasa cukup sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Besok jangan lupa membawa tugasnya. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.